Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Rahmawati dengan NIM 2210102023. Saya dari jurusan Akuntansi Syariah angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran etika bisnis. Di sini saya akan membahas tentang beberapa kasus. Kasus yang pertama yaitu kasus standar manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk. Yang kedua, praktek monopoli tidak sehat pada PT Carrefour Indonesia. Dan yang ketiga, pelanggaran etika bisnis Telkomsel diduga lakukan manipulasi dalam iklan Talmania. Saya akan membahas kasusnya satu persatu. Nah, kemudian kita masuk kepada kasus yang pertama, yaitu skandal manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk. Sebelumnya, apa itu PT Kimia Farma Tbk? PT Kimia Farma Tbk adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar 132 miliar dan laporan tersebut diaudit oleh Hans Tuanakota dan Mustafa. Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang pada 3 Oktober 2002, laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali atau restated karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Nah, sebenarnya pada laporan keuangan yang baru itu, kekurangannya hanya disajikan sebesar 99,56 miliar, bahkan lebih rendah sebesar 32,6 miliar atau 24,7 dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit industri bahan baku, yaitu kesalahan berupa overstate penjualan sebesar 2,7 miliar pada unit logistik sentral berupa overstate. Persediaan barang sebesar 23,9 miliar pada unit pedagang besar farmasi berupa overstate persediaan sebesar 8,1 miliar dan overstate penjualan sebesar 10,7 miliar. Nah, kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan oleh PT Kimia Farma tersebut. Nah, karena kasus tersebut, maka PT Kimia Farma Persero Tbk dikenakan sanksi administratif berupa denda, yaitu sebesar 500 juta rupiah. Nah, kemudian itu ada direksi lama PT Kimia Farma Persero Tbk periode 1998 sampai Juni 2002. Diwajibkan membayar 1 juta miliar rupiah untuk disetor ke kas negara. Kemudian Tuanakota dan Mustafa selaku auditor PT Kimia Farma Tbk diwajibkan membayar sejumlah 100 juta rupiah untuk disetor ke kas negara karena atas risiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan dana yang dilakukan oleh PT Kimia Farma Persero Tbk tersebut. Kemudian ada keterkaitan akuntan terhadap skandal PT Kimia Farma Tbk. Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam melakukan pemeriksaan atau penyelidikan baik atas manajemen lama direksi PT Kimia Farma Tbk ataupun terhadap akuntan publik Hans Tuanakota dan Mustafa HTM. Dan akuntan publik Hans Tuanakota dan Mustafa harus bertanggung jawab karena akuntan publik ini juga yang mengaudit Kimia Farma tahun buku 31 Desember 2001 dan dengan yang interim 30 Juni tahun 2002. Nah, jelas tindakan ini melanggar etika bisnis karena di dalam Undang-Undang Pasar Modal 1995 sudah disebutkan apabila ditemukan adanya kesalahan selambat-lambatnya dalam 3 hari kerja, akuntan publik harus sudah melaporkannya ke Bapepam. Namun, audit tersebut tidak melaporkannya dikarenakan adanya kesalahan catatan yang mendasar, akan tetapi kebanyakan auditor mengatakan bahwa mereka telah mengaudit sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Maka akuntan publik Hans Tuanakota dan Mustafa ikut bersalah dalam manipulasi laporan keuangan. Karena sebagai auditor independen akuntan publik Hans Tuanakota dan Mustafa seharusnya mereka mengetahui laporan-laporan yang diauditnya itu apakah berdasarkan laporan fiktif atau tidak, dan ini jelas termasuk melanggar etika bisnis. Kemudian ada keterkaitan manajemen terhadap skandal PT Kimia Farma Tbk. Mantan direksi PT Kimia Farma Tbk telah terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus dugaan penggelembungan laba bersih di laporan keuangan perusahaan milik negara untuk tahun buku 2001.
Kantor Menteri BUMN meminta agar kantor akuntan itu menyatakan kembali hasil sesungguhnya dari laporan keuangan Kimia Farma tahun buku 2001. Sementara itu, direksi lama yang terlibat akan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian ada kesalahan pencatatan laporan keuangan Kimia Farma tahun 2001. Badan Pengawas Pasar Modal Bapepam menilai kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk tahun buku 2001 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di pasar modal. Kesalahan pencatatan itu terkait dengan adanya rekayasa keuangan dan menimbulkan pernyataan yang menyesatkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, supaya kita lebih memahami tentang kasus skandal manipulasi laporan keuangan pada PT Kimia Farma Tbk, saya akan menyediakan videonya terlebih dahulu. Mari kita nonton, cekidot! PT Kimia Farma. Cikal bakal PT Kimia Farma adalah NV Chemicalin Handel Redcam Co. yang berdiri tahun 1917 dan merupakan perusahaan farmasi pertama di Hindia Timur. Pada tahun 1958, perusahaan ini diambil alih oleh pemerintah dan diubah statusnya menjadi perusahaan negara. Kemudian, pada tahun 1971, Kimia Farma menjadi BUMN farmasi pertama berstatus Persero. Sepanjang 20 tahun, perusahaan ini tidak pernah merugi dan menjadi penyumbang pajak paling besar di antara perusahaan sejenis. Pada tahun 2001, Kimia Farma memiliki 6 unit produksi yang berlokasi di Jakarta, Bandung, Semarang, Mojokerto, dan Medan. Kasus yang terjadi di PT Kimia Farma pada tahun 2002, PT Kimia Farma dilaporkan atas dugaan markup atau penggelembungan harga dalam laporan keuangan tahun 2001 oleh auditornya yang bernama Ludovico Sensi. Ia menemukan adanya kesalahan dalam penilaian persediaan barang, jadi dan kesalahan pencatatan penjualan yang menyebabkan terjadinya pelaporan laba yang lebih tinggi yang seharusnya laba dicatat 99,5 M dicatat menjadi sebesar 132 miliar rupiah. Keputusan Bapepam atau Otoritas Jasa Keuangan terhadap kasus ini yaitu kesalahan tersebut bersumber dari overstate penjualan dan persediaan dari unit bahan baku masing-masing sebesar 2,3 miliar dan 23,9 miliar. Dari unit pedagang besar farmasi 8,1 miliar dan 10,7 miliar rupiah. Selanjutnya yaitu kesalahan ini dilakukan oleh direksi pada periode 1998 sampai Juni 2002 dengan cara membuat daftar persediaan dengan harga yang berbeda pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002 serta melakukan pencatatan ganda atas penjualan yang terjadi. Berikutnya yaitu pencatatan ganda dilakukan pada unit-unit yang tidak dipilih menjadi sampel auditor. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Kimia Farma ini antara lain yang pertama, Direktur Utama Kimia Farma yang bernama Gunawan Pranoto. Pihak yang kedua yaitu pimpinan OJK yang bernama Herwi Dayatmo. Kemudian yang ketiga, Kepala Biro Hukum OJK yang bernama Robinson Simbolon. Dan yang terakhir, pihak yang terlibat yaitu KAP HTM sebagai auditor dari
PT Kimia Farma tersebut. Kemudian, dampak yang disebabkan dari kasus ini antara lain, yang pertama yaitu KAPHTM dilarang mengaudit BUMN pada periode berikutnya. Kemudian dampak yang kedua yaitu Kimia Farma dikenai denda sebesar 500 juta dan Direksi Lama Kimia Farma dikenai sanksi sebesar 100 juta rupiah. Kemudian yang ketiga yaitu auditornya dikenai denda sebesar 100 juta rupiah. Kode etik yang dilanggar dalam kasus tersebut antara lain, yang pertama integritas, membuat 2 daftar harga persediaan yang berbeda pada tanggal 1 dan 3 Februari tahun 2002. Yang kedua yaitu memiliki kompetensi dan kehati-hatian profesional. Direksi Lama mengelak telah melakukan kesalahan dengan memberikan alasan bahwa mereka tidak mengerti detail keuangan karena mereka adalah orang farmasi. Kemudian yang ketiga yaitu perilaku profesional. Pencatatan ganda dilakukan pada unit-unit yang tidak dipilih menjadi sampel oleh akuntan. Selanjutnya yaitu cara mencegah agar kasus ini tidak terjadi lagi, antara lain ada 3. Yang pertama, dari pihak perusahaan seharusnya meningkatkan internal kontrol. Kemudian yang kedua, dari pihak auditor dengan cara meningkatkan kehati-hatian dalam mengaudit suatu perusahaan. Yang terakhir, dari segi pemerintahan dengan memberikan sanksi yang lebih berat untuk pelanggar. Nah, setelah melihat videonya, aku harap teman-teman sudah mengerti tentang kasus PT Kimia Farma. Dapat disimpulkan, aktivitas manipulasi pencatatan laporan keuangan yang dilakukan manajemen tidak terlepas dari bantuan akuntan. Akuntan yang melakukan hal tersebut memberikan informasi yang menyebabkan pemakaian laporan keuangan tidak menerima informasi yang fair. Akuntan sudah melanggar etika profesinya. Nah, kemudian kita masuk ke kasus kedua, yaitu praktek monopoli yang tidak sehat pada PT Carrefour Indonesia. Perkara dugaan pelanggaran praktek monopoli yang dilakukan PT Carrefour Indonesia memasuki tahap baru. Hasil rapat pleno Komisi Pengawas Persaingan Usaha memutuskan perkara dugaan monopoli yang dilakukan Carrefour dilanjutkan ke pemeriksaan lanjutan. Hasil pemeriksaan pendahuluan semakin memperkuat dugaan pelanggaran sehingga perkara dilanjutkan, ujar Direktur Komunikasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Junandi saat dihubungi Tempo Rabu. Selain itu, pelanggaran pasal yang dikenakan juga bertambah dari sebelumnya 2 pasal menjadi 4 pasal. Keempat pasal tersebut antara lain pasal 17 tentang penguasaan produksi, pemasaran dan jasa, pasal 20 tentang penetapan harga rendah untuk menyingkirkan pesaing, pasal 25 tentang penyalahgunaan posisi dominan, dan pasal 28 tentang peleburan badan usaha yang menimbulkan monopoli. Berikut ada contoh videonya supaya kita lebih memahami kasus tersebut. Hukum persaingan usaha, di mana hukum persaingan usaha itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, atau biasa kita kenal dengan Undang-Undang Persaingan Usaha. Yang mana secara garis besar Undang-Undang ini mengatur beberapa poin. Poin pertama mengatur mengenai perjanjian yang dilarang, yaitu 2 pelaku usaha atau lebih dilarang membuat perjanjian yang bertujuan untuk menguasai pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian yang dilarang ini diatur pada pasal 4 sampai pasal 16. Dan yang kedua yaitu mengatur mengenai kegiatan yang dilarang, yaitu satu pihak perbuatan hukumnya, satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, di mana kegiatan yang dilarang ini diatur pada pasal 17 sampai pasal 24.
Yang ketiga yaitu larangan yang berkaitan dengan posisi dominan, yaitu seperti melakukan jabatan rangkap, melakukan kepemilikan saham mayoritas, serta melakukan penggabungan, pengambil alihan, serta peleburan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Diatur pada pasal 25 sampai pasal 29. Dan yang keempat yaitu mengatur mengenai pengecualian, diatur pada pasal 50 dan 51. Kelima yaitu mengatur mengenai lembaga yang ditugasi oleh pemerintah untuk mengawasi arus persaingan usaha di Indonesia, yaitu lembaganya adalah KPPU atau biasa dikenal dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Itu diatur pada pasal 30 sampai pasal 37. Dan yang keenam yaitu mengatur mengenai tata cara penanganan perkara dan sanksi, yang mana ini diatur pada pasal 38 sampai pasal 49. Yang mana undang-undang ini tidak hanya harus dipahami oleh para pelaku usaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya, melainkan juga harus dipahami oleh masyarakat umum. Adapun tujuan dari Undang-Undang Persaingan Usaha ini, yang pertama yaitu dapat memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang atau pelaku usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang kedua yaitu dapat terselenggaranya persaingan usaha yang sehat. Ketiga, dapat terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Dan yang keempat yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana pelaku usaha yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut yaitu baik itu pelaku usaha yang terdiri atas individu maupun pelaku usaha yang terdiri atas badan usaha. Badan usaha tersebut baik itu badan usaha yang berbadan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum. Adapun badan usaha yang berbadan hukum seperti PT, koperasi, yang mana PT tersebut baik itu PT swasta maupun PT yang dibentuk oleh BUMN. PT swasta baik yang modalnya berasal dari asing maupun modalnya yang berasal dari dalam negeri, biasa disingkat dengan PMA dan PMDN. Kemudian PT yang dibentuk oleh BUMN sebenarnya telah mendapatkan pengecualian di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu terdapat pada pasal 51 yang berbunyi monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak diselenggarakan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah atau negara. Artinya BUMN telah mendapatkan pengecualian, tetapi bukanlah pengecualian yang bersifat mutlak. Adapun pelaku usaha yang terdiri atas badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma dan CP. Selanjutnya, pelaku usaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya mempunyai target, yaitu profit atau keuntungan. Keuntungan bisa tercapai apabila pelaku usaha bisa memenangkan persaingan pasar atau disebut menguasai posisi dominan. Istilah lain, abuse of dominant position. Posisi dominan ini tidak boleh disalahgunakan oleh pelaku usaha. Karena idealnya penyelenggaraan pasar sehat itu pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa dengan jujur, tidak melawan hukum, dan tidak menghambat pelaku usaha lain. Tetapi ada juga penyelenggaraan pasar yang terjadi secara tidak sehat, seperti adanya indikasi melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, yang mana juga ada pelaku usaha sengaja melakukan penetapan harga yang berlaku bagi konsumen, terus ada juga yang melakukan penetapan harga di bawah harga pasar, kemudian ada juga yang melakukan penjualan kembali dengan harga yang lebih rendah. Ada juga yang sengaja membagi wilayah pemasaran barang dan atau jasa. Ada juga yang sengaja menghalang-halangi pesaing untuk bisa masuk dalam pasar. Ada juga yang sengaja mengurangi jumlah produksi pada pasar. Kemudian ada juga yang sengaja membentuk gabungan perusahaan yang lebih besar guna mengontrol pasar, dan lain-lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Akan tetapi, untuk menentukan apakah sebuah persaingan itu sehat atau tidak sehat, harus melalui sebuah proses penegakan hukum yang di dalamnya mengenal analisis per se ilegal dan rule of reason. Yang mana maksud per se ilegal itu adalah sebuah pendekatan pemenuhan unsur pasal. Artinya, perbuatan tersebut secara jelas dan tegas merupakan pelanggaran oleh hakim tanpa melihat dampak dari perbuatan tersebut. Dan rule of reason adalah sebuah pendekatan dengan pertimbangan akan akibat suatu perbuatan. Artinya melihat kondisi ekonomi yang terjadi. Kemudian, penyelenggaraan pasar ini sebenarnya telah diawasi oleh lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau biasa kita kenal dengan KPPU, di mana KPPU ini sebagai lembaga pengawas yang mengawasi arus persaingan usaha di Indonesia. Dan KPPU juga berwenang memeriksa dan memberikan sanksi tindakan administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat, seperti melakukan persekongkolan, melakukan penyalahgunaan posisi dominan. Adapun sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini yaitu ada dua. Pertama, sanksi administratif yang dijatuhkan oleh KPPU, dan yang kedua, sanksi pidana, baik itu pidana pokok maupun pidana tambahan yang ditetapkan oleh pejabat penegak hukum umum, yaitu seperti kepolisian sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut, dan hakim yang mengadilinya. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha terhadap putusan KPPU yaitu dengan mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya putusan. Selanjutnya, Pengadilan Negeri wajib memberikan putusan dalam jangka waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan. Jika pelaku usaha masih merasa keberatan dengan putusan pengadilan negeri, maka pelaku usaha bisa mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung paling lambat 14 hari sejak putusan diterima dari pengadilan negeri. Dan Mahkamah Agung wajib memutus dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diterima. Dapat disimpulkan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memperkarakan akuisisi Carrefour dengan dugaan tindakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasca akuisisi dengan PT Alfa Retailindo, Carrefour menguasai pasar retail 48,38%, meningkat dari sebelumnya 37,98%. Carrefour juga menguasai 66,73% pasar pemasok dari sebelumnya 44,72%. Melonjaknya pangsa pasar tersebut membuat perusahaan itu leluasa meletakkan biaya tinggi kepada pemasok. Kemudian kita masuk ke kasus terakhir, yaitu pelanggaran etika bisnis Telkomsel diduga lakukan manipulasi dalam iklan Telmania. Telkomsel diduga melakukan manipulasi dalam program Telmania dengan tetap menarik pulsa pelanggan meski keutamaan dalam program itu tidak diberikan. Salah seorang warga kota Medan Mulyadi, dia mengatakan dalam iklannya Telkomsel menyajikan gratis menelpon bersama produk operator seluler itu selama 5.400 detik. Untuk mendapatkan layanan itu, pulsa pelanggan akan dikurangi 3.000 setelah mendaftar melalui SMS TM-ON yang dikirim ke nomor 899 terlebih dahulu. Namun, pelanggan sering merasa kecewa karena layanan itu selalu gagal dan hanya dijawab dengan pernyataan maaf disebabkan sistem di operator seluler tersebut sedang sibuk serta disuruh mencoba lagi. Tapi pulsa pelanggan tetap dikurangi, dan apabila terus dicoba tetap juga gagal sedangkan pulsa terus dikurangi. Layanan iklan Telkomsel itu dapat dianggap manipulasi karena terjadinya misleading atau perbedaan antara realisasi dengan janji. Pihaknya siap memfasilitasi dan melakukan pendampingan jika ada warga yang merasa dirugikan dan akan menggugah permasalahan itu secara hukum. Secara sekilas, permasalahan itu terlihat ringan hanya karena mengurangi pulsa telepon sesuai masyarakat besar 3.000. Namun jika kejadian itu didalami 1 juta warga saja dan sekian puluh juta pelanggan Telkomsel, maka terdapat dana 3 miliar yang didapatkan operator seluler itu dari praktik manipulasi iklan tersebut. Jadi ini jelas melanggar etika. Berikut ada contoh videonya. Of social science that deals with what is right and wrong,
Advertisers are expected to show good and honest ads. Only true facts about a product should be shown, and exaggerations and lies must be avoided. Ethical issues in advertising include advertising of harmful products, advertising to children, ads in poor taste, false claims made in ads, and unhealthy brand competitions. There are 8 forms of untruthful advertising. The first form is exaggeration. Advertisers make tall claims about products in ads. Advertisers puff up a product to make it seem like more than what it is. For example, the Axe ad showed angels falling from the sky after smelling the deodorant. The next form of untruthful advertising is pressure tactics. Some firms use pressure tactics to persuade customers to buy their products. For example, the recent Micromax ad uses pressure tactics to convince customers to buy their mobile phones. Next is misrepresentation, which means giving misleading information in ads to convince customers to buy the product. For example, the Airtel's 4G ad claim, fastest network ever, and if your network is faster, we will pay your mobile bills for life, is misleading, and the Advertising Standards Council of India, ASCI, has sent them a notice to withdraw the ad. The fourth form is false statistics. Some advertisers use false statistics to substantiate the superiority of their products. For example, Garnier's ad claimed that their face wash removed 99.9% of pimple-causing germs. This statistics was false, and the ASCI banned the ad. The next form is total lies. Some advertisers blatantly lie in their ads to trick customers. For example, Nivea's body lotion claimed that its regular use significantly reduces body size. Nivea had to pay $900,000 as a settlement for this misleading ad and had to stop production of the BioSlim Complex product. Next is poor taste. Advertisers may show vulgar scenes involving sexual innuendo, nudity, and double meanings. For example, Axe deodorant ads involve nudity and sexual innuendos. The seventh form is unhealthy brand comparisons. Some advertisers engage in brand comparisons that may confuse customers about the right choice of product. For example, ad wars between Flipkart, Snapdeal, OLX, and Amazon confuse the consumers. The last form of untruthful advertising is surrogate advertising, which is used to promote banned products like cigarettes and alcohol through another product carrying the same brand name. For example, Royal Challenge, an Indian whiskey brand, advertises their brand through their sports drink. Lastly, let's understand the importance of truth in advertising. High ethical standards are vital for the long-term health of advertising. If people regularly see unethical ads, they will lose confidence in the advertising industry. Advertisers who state true facts about their products build confidence in the customer's mind and enjoy goodwill. Firms that adopt ethical practices in advertising gain a competitive advantage. For example, the Tata Group enjoys a competitive advantage owing to their strong ethics. Ethical advertising leads to customer loyalty. Satisfied customers make repeat purchases and also recommend the brand to others. Ethical ads helps in building brand image. Customers think favorably of a brand that uses only ethical ads. Brand equity is the incremental value of a brand beyond its physical assets. Ethical advertising adds brand value, and therefore, the brand may command strong brand equity. Dapat disimpulkan, kasus Telkomsel tersebut merupakan salah satu tindakan ingkar janji karena tetap mengurangi pulsa pelanggan, sedangkan fasilitas termen yang tidak diterima oleh pelanggan. Pelanggan etika bisnis itu dapat melemahkan daya saing hasil industri di pasar internasional. Ini bisa terjadi jika para pengusaha, lebih parah lagi bila penguasa Indonesia menganggap remeh etika bisnis. Kecenderungan makin banyaknya pelanggar etika bisnis membuat keprihatinan banyak pihak. Mengabaikan etika bisnis dirasakan akan membawa kerugian tidak saja bermasyarakat, tapi juga bagi tatanan ekonomi nasional. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman semuanya. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.